Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita pada hari ini masih dilindungi dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa selalu, mari kita bersyukur apapun yang terjadi, mari kita tetap bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan panik. Di masa pandemi ini banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Bahkan negara dalam menghadapi pandemi ini sedang mengalami yang namanya resesi dunia. Bukan Indonesia saja, tetapi dunia negara-negara maju dan berkembang pun sedang mengalami yang namanya resesi ekonomi. Sehingga kesulitan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan untuk menghidupi kebutuhan kita sehari-hari akan terlihat sulit. Hal ini akibat daripada pandemi COVID-19. Namun, di balik semua itu, janganlah kita menjadi takut dan khawatir, tapi kita tetap optimis, dan fokus untuk yang terbaik dalam hidup kita. Jangan kita khawatir, karena kekhawatiran itu tidak akan membuat kita maju, tetapi akan membuat kita jatuh. Kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Mari kita sama-sama untuk terus bergerak dan maju untuk yang terbaik. Bapak Ibu, di sini banyak sekali cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di zaman era global digital ini, sebenarnya ada peluang kesempatan kita untuk berpenghasilan, walaupun hanya di rumah saja. Banyak orang, aku di rumah, apa yang bisa aku kerjakan? Kalau tidak bekerja, aku nggak menghasilkan uang. Sebenarnya beberapa aplikasi yang ada di zaman modern sekarang ini, di teknologi sekarang ini, ada aplikasi yang menghasilkan uang. Namun, karena ketidakketahuan kita ataupun dibilang kita gagap teknologi, sehingga kita takut untuk melakukan dan terjun ke sana. Memang teknologi itu akan banyak sekali dan rentan sekali dengan namanya penipuan. Namun disinilah kita berhati-hati dan bijaksana. Ada aplikasi yang betul-betul real dan nyata, dia menghasilkan uang. Dan kita bisa bekerja di dalam rumah tanpa harus keluar rumah. Hal inilah yang membuat saya untuk membuat video ini. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari tidak lagi khawatir dengan penghasilan Bapak Ibu selama pandemi. Semoga dengan video ini Bapak Ibu terinspirasi untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga Bapak Ibu. Dan saya menganjurkan selama pandemi ini Bapak Ibu harus menyiapkan yang namanya proteksi diri di bidang kesehatan dan di bagian kesehatan dan jiwa. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada keluarga Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mengalami dan kapan kejadian kita akan terkena COVID. Kita tidak menginginkan kita terpapar COVID ataupun terkena COVID-19. Ataupun bahkan kita tidak menginginkan suatu kematian. Namun, di sini kita harus bisa menyiapkan yang namanya proteksi diri di bidang kesehatan dan jiwa. Kita tidak perlu proteksi pendidikan, walaupun pendidikan itu penting, namun sekarang ini kita proteksi jiwa dan kesehatan. Apa itu proteksi jiwa? Yaitu asuransi. Karena dalam bentuk asuransi kita menabung sedikit tapi manfaatnya lebih. Jika kalau Bapak Ibu takut tentang asuransi, Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang kompeten dan terpercaya.
Memang banyak di luar agen-agen nakal yang menawarkan asuransi hanya untuk mendapatkan profit. Namun di sini asuransi bukan untuk para agen mendapatkan profit, tetapi di sini untuk memberikan saudara jaminan kesehatan dan jiwa. Dan asuransi tidak memberikan proteksi kepada orang-orang yang sakit, melainkan kepada orang-orang yang sehat. Jangan salah, mungkin saat ini Bapak Ibu merasa tidak perlu karena Bapak Ibu sehat. Karena Bapak Ibu tidak pernah sakit, maka Bapak Ibu tidak perlu yang namanya asuransi. Nah, saat Bapak Ibu sehat beginilah asuransi menawarkan produknya untuk proteksi jiwa dan kesehatan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu dalam keadaan sakit, maaf, 1000 kali maaf, asuransi tidak akan mau mendaftarkan Bapak Ibu untuk menjadi nasabahnya. Karena asuransi tidak menginginkan Bapak Ibu itu sakit, tapi membantu Bapak Ibu dalam mencadangkan keuangan Bapak Ibu sekalian. Asuransi, maka pilihlah asuransi yang berkompeten dan terpercaya. Jangan asuransi yang tidak pernah kita kenal, bahkan agen-agennya adalah orang-orang yang terpercaya. Di sini saya menyampaikan, bukan menganjurkan, tetapi saya hanya menyampaikan dan keputusan ada di pada Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk mengikuti asuransi. Asuransi kita membayar sedikit tapi manfaatnya lebih. Ada produk-produk yang ditawarkan dan itu harus kita perhatikan dengan seksama. Dengan penuh kebijaksanaan kita harus melihat ke depannya. Salah satu keuntungan dari asuransi adalah kita membayar premi, namun kita mendapatkan lebih dari yang kita berikan. Jika Bapak Ibu ragu bagaimana asuransi bisa menggunakan ataupun bisa mengapakan keuangan itu bukan ranah kita. Sebab perusahaan-perusahaan asuransi, uang yang mereka terima dari nasabah itu bukan ditabung, tetapi diputar ulang dalam bentuk menanamkan saham di perusahaan-perusahaan ternama dan terbesar di suatu negara. Jadi perusahaan-perusahaan itu jika mengalami keuntungan akan mendapatkan dividen. Jadi Bapak Ibu, asuransi itu penting bagi kita. Saya menyampaikan bahwa asuransi itu penting bagi kita. Tapi keputusan ada di tangan Bapak Ibu untuk memutuskan apa yang terbaik. Karena jangan sampai kita meninggalkan yang namanya warisan hutang. Karena warisan itu Bapak Ibu bukan saja warisan kekayaan. Warisan itu ada dua, yaitu warisan kekayaan dan warisan hutang. Nah,
kebanyakan dari kita meninggalkan yang namanya warisan hutang. Orang tuanya sudah miskin, dipenuhi dengan hutang piutang, begitu meninggal, anaknya menanggung hutang. Kenapa? Karena tidak ada pemasukan tambahan dan dia meninggalkan hutang sebagai warisannya. Maka dalam asuransi kita akan meninggalkan yang namanya warisan kekayaan. Sebab dalam asuransi yang kita ikutkan, kita akan mendapatkan proteksi jiwa. Apabila terjadi kematian, maka pertanggungan akan diberikan kepada ahli waris sebesar perjanjian yang sudah disepakati, yaitu jiwanya. Jadi saya ambil contoh, jika kita premi 300.000 per bulannya dengan usia 30 tahun dengan jumlah pertanggungan sebesar 200 juta, maka Bapak Ibu bisa hitung berapa manfaat yang Bapak terima. 300.000 itu memang kecil jika melihat jiwa yang kita terima. Selama 10 tahun 300.000, maka dalam setahun itu ada 4 juta, sekitar 4 jutaan. 3.300.000 setahun, jadi 10 tahun itu 33 juta. Tapi kita mendapat pertanggungan 200 juta. Itu kalau kita proteksi produk jiwa. Nah, bagaimana dengan proteksi produk kesehatan? Jika kita premi 500.000 per bulan di usia 30 tahun, selama 10 tahun pembayaran, dan kita mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, ada 2 pilihan. Apakah kita sekamar 2 orang atau sekamar 1 orang, dan berapa jumlah yang ditanggung dalam per tahunnya itu harus Bapak teliti. Bapak Ibu teliti dan ketahui. Karena asuransi ini menawarkan produk itu sesuai dengan premi. Berapa besaran premi Bapak dan berapa yang manfaat yang Bapak terima dalam pelayanan kesehatan. Contoh, jika Bapak ingin premi 500, Bapak ingin pilih kamar berdua, sekamar 2 orang dengan nilai kamar 500.000, maka sekalipun itu kalaupun ada produk-produk yang menyampaikan bahwa walaupun nanti 10 tahun ke depan akan terjadi kenaikan kamar rumah sakit, maka 500.000 itu akan tetap ditanggung dan Bapak Ibu tidak akan menambahi uang pengobatan. Nah, jika 500.000 itu semua pengobatan sudah diproteksi, sudah di backup oleh pihak asuransi. Salah satu contoh, jika Bapak Ibu premi 500.000 selama 10 tahun, dan setahun itu pihak asuransi dapat memberikan klaim kepada Bapak Ibu setahunnya sebesar 3 miliar bahkan lebih. Jadi
Dalam setahun itu, pihak asuransi berani memberikan jaminan pelayanan kesehatan sebesar 3 miliar. Jika Bapak hitung-hitung, Bapak Ibu kalkulasikan, 500.000 per tahunnya berarti 6 juta. Dan 10 tahun berarti 60 juta. Jika Bapak Ibu mengalami sakit, penyakit kritis, salah satu kita ambil contoh adalah kanker, berapa biaya pengobatan yang Bapak habiskan? Mungkin untuk pertama kanker sudah menghabiskan sekian puluh juta. Nah, disinilah kita menyiapkan yang namanya proteksi jiwa. Kita harus teliti, kita harus mengetahui produk apa yang ditawarkan kepada kita. Asuransi siap menjamin proteksi kesehatan dan jiwa saudara sesuai dengan kesepakatan. Maka pilihlah asuransi yang berkompeten dan terpercaya. Saya menyampaikan ini, namun keputusan ada di pihak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk melindungi keluarga Bapak Ibu. Memang dalam memberikan 500.000 premi per bulannya itu terlalu berat, namun jadikanlah itu sebagai tabungan masa depan. Semoga suatu saat apabila kita tidak memiliki keuangan, kita sudah memiliki tabungan, yaitu asuransi yang memproteksi kesehatan kita apabila terjadi yang namanya sakit penyakit maupun kematian. Jadi sini saya hari ini menyampaikan untuk di masa pandemi ini kita jangan khawatir, dan apabila Bapak Ibu merasa itu terlalu berat karena penghasilan Bapak Ibu tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, kita bisa mendapatkan penghasilan dari rumah melalui aplikasi penghasil uang. Bapak Ibu bisa pelajari dan Bapak Ibu bisa melihat di beberapa channel-channel YouTube yang sudah terpercaya dan kompeten, dan ikuti. Bapak belajar untuk menguasai yang namanya teknologi. Sekalipun kita katakan gaptek, mari kita belajar untuk mengetahui. Jangan kita mau kalah dengan anak-anak kita yang kecil, baru 1 tahun, baru 2 tahun, baru lahir sudah tahu yang namanya gadget. Masa sih kita yang sudah dewasa, masa sih kita yang sudah sekolah, kita tidak tahu, kita kalah yang sama anak-anak kecil. Ini luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak kita waktu kecil saja 1 tahun sudah pegang gadget. Mereka bisa mengoperasikan yang namanya Android. Bayangkan, Android, anak kecil, mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak tahu, bahkan mereka tidak mempelajari, tapi mereka bisa menggunakan ini. Lalu, kenapa kita tidak bisa menggunakan ini? Padahal kita sekolah. Di zaman teknologi ini, kita jangan mau ketinggalan dengan perubahan. Kita harus berubah. Jika zaman dahulu kita tidak menggunakan teknologi, maka kita sekarang ini dunia dengan penuh teknologinya, kita harus bisa menguasai teknologi agar kita tidak ketinggalan dan kita tidak terjerumus. Bapak Ibu, penghasil uang dari rumah melalui aplikasi teknologi ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain dari penghasilan pekerjaan saudara Bapak Ibu semuanya.
Perlu proses? Ya. Perlu waktu? Ya. Tidak semua selalu dengan instan Bapak Ibu di dalam aplikasi penghasil uang ini tidak langsung instan. Karena setiap sesuatu itu ada prosesnya. Sama dengan kita bekerja Bapak Ibu. Kita bekerja pun kita ada prosesnya. Ada proses. Tidak selalu yang namanya instan. Kita nggak mungkin kita langsung kerja langsung uang. Kalau nggak kerja, maka ada proses. Ada waktunya. Kita kerja saja di perusahaan waktunya 8 jam per hari. Dan ada proses yang dilakukan mengikuti aturan dan peraturan perusahaan. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun hari ini Bapak Ibu merasa pandemi COVID-19 ini mencekik leher kita karena ekonomi yang begitu mencengkam sehingga kita merasa khawatir apa yang akan kita lakukan, merasa kita khawatir apa yang kita makan, maka saat ini ubah mindset kita, ubah pemikiran kita. Jangan kita menjatuhkan lawan hanya untuk kepentingan kita. Mari kita sama-sama, bersama untuk maju melangkah. Saling tolong menolong, jangan saling jatuh menjatuhkan. Hiduplah penuh kasih dan sayangilah orang-orang yang ada di sekitar saudara Bapak Ibu, terlebih keluarga Bapak Ibu. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan, jangan ngeyel, jangan keras kepala. Jika Bapak Ibu tidak peduli dengan kesehatan Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu peduli dengan keluarga Bapak Ibu. Anak, istri, suami, ibu, istri, bapak, haruslah Bapak lindungi dan tanggung jawabkan. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jika tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan jika ini berguna bagi Bapak Ibu dan penting, silakan share, berbagi, dan subscribe, like untuk video-video selanjutnya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Shalom Horas.